السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah wa lakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa. Kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran dari Masjid Al-Azhar, Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan hari ini yaitu memaknai kemerdekaan dalam perspektif Islam. Seperti apa kita memaknai kemerdekaan dan juga menghayati kemerdekaan yang selama 77 tahun ini kita rasakan. Insya Allah akan kita kaji bersama-sama bersama guru-guru kita, para profesor yang telah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah ada Profesor Ustadz Abdul Muta'ali dan juga Profesor Ustadz Daud Rashid. Di segmen pertama ini pemirsa, Ustadz Abdul Muta'ali akan menjelaskan kepada kita semua tentang kemerdekaan adalah sebuah karunia yang wajib untuk disyukuri. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amma ba'd. Para alim ulama, para guru, di sini ada guru saya Profesor Daud Rashid, senior kami di Mesir, para orang tua, jamaah sekalian, jamaah Masjid Raya Al-Azhar, Penggilingan ya, depan kantor wali kota Jakarta Timur, dan seluruh pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada. Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Ini adalah karunia Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita, luar biasa. Kemerdekaan itu anugerah yang luar biasa. Islam, Al-Quran menjadikan kemerdekaan adalah intisari, salah satu dari intisari dari agama ini. Bahkan ada 2 surat dalam Al-Quran
Itu nama suratnya kemerdekaan, Al-Fath, penaklukan, kemerdekaan, pembebasan. An-Nasr, kemerdekaan, kemenangan. Artinya apa? Bahwa kemerdekaan adalah salah satu dari inti ajaran Islam. Ya, para perumus, para konseptor pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah mereka bukan hanya para pejuang, tapi yang paham dengan intisari ajaran agama Islam. Coba kalau kita lihat, itu paragraf pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini dialog antara Haji Agus Salim, Pak Karno, Ahmad Subarjo dan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kata Kiai Haji Agus Salim, Kiai coba kasih beberapa hadis. Ya, karena memang mengkonsep pembukaan Undang-Undang Dasar itu enggak lama, 17 hari, 29 Mei sampai 16 Juni. Ya, jadi cuma berapa? 17 hari. Jadi memang Indonesia itu enggak bisa lepas dari 17 Agustus. Ya, 17 hari rumusan Undang-Undang Dasar 17 hari, luar biasa. Ya. Coba Kiai, agar waktu kita mepet ini, coba diberikan beberapa hadis kata Haji Agus Salim. Di antara hadis yang menginspirasi pembukaan Undang-Undang Dasar kita, itu hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Itu kata Haji Agus Salim, kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kakeknya Gus Dur. Diterjemahkan oleh Haji Agus Salim bagus sekali. Inilah yang menjadi energi paragraf pertama pembukaan kita. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Terjemahan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apa itu? Kalau diterjemahkan secara leksikal, bahwa kemungkaran itu yughayyirhu, harus diubah, harus dikalahkan. Diterjemahkan oleh Agus Salim bagus sekali, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Luar biasa ini terjemahan ini. Kalau pakai teori Peter Newmark, ini terjemahan komunikatif betul ini. Subhanallah. Kenapa penjajahan itu mesti dihapuskan? Ada dua fondasinya. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Subhanallah. God, glory, gospel. Pasukan Portugis datang ke Maluku. Spanyol juga. Ya, God. Bahwasannya negara bisa survive dengan ngambil rempah-rempah emas, melanggar kemanusiaan. Semua yang dilakukan oleh masyarakat setempat diambil. Bukankah ini melanggar pri kemanusiaan? Ya, glory, mengambil tanah, mengambil wilayah, melanggar apa? Melanggar kemanusiaan. Subhanallah. Karena itu Islam amat sangat memperhatikan kemerdekaan. Menariknya, Kamus Besar Bahasa Indonesia ini memberikan definisi bahwa kemerdekaan itu ada 3. Bebas dari penjajahan, kan begitu. Bebas dari tuntutan, kemudian tidak ada keterikatan yang mengganggu soliditas. Ini semuanya kalau kita tarik kepada ajaran Islam luar biasa. Dari mulai Al-Fatihah ya, sampai surat An-Nas itu isinya apa? Kemerdekaan. Manusia itu tidak boleh menghina dan terhina oleh manusia. Makanya manusia itu dengan manusia yang lain, bangsa satu dengan bangsa yang lain, itu kesetaraan. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Manusia yang satu dengan manusia yang lain, budaya yang satu dengan budaya yang lain, bangsa yang satu dengan bangsa yang lain setara. Tidak boleh menghina atau merasa terhina. Tujuannya satu apa? Lita'arafu. Ini ayat proklamasi betul. Luar biasa. Subhanallah. Karena itu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Inilah pidato Bung Karno di mana? Di Majelis Umum PBB.
bahwa kemerdekaan harus dihapuskan. Luar biasa. Maka kita sebagai bangsa Indonesia bersyukur atas anugerah kemerdekaan ini. Kita jaga. Kenapa? Tidak mudah. Ya, para pahlawan kita, para pejuang kita berjuang sehingga kita mengadakan acara Damai Indonesiaku, damai betul ini. Maka kedamaian ini, kemerdekaan ini yang hebat ini harus kita jaga. Kita raih kemerdekaan esensinya yang luar biasa. Alhamdulillah bebas dari penjajahan, kita sudah bebas. Bebas dari tuntutan, bebas dari keterikatan, ini yang terus harus kita perjuangkan. Ada sesuatu yang amat sangat menarik. Bagaimana Menlu pertama kita Haji Agus Salim memberikan satu case yang luar biasa. Bagaimana menjadi bangsa yang merdeka. Maka nanti dalam sesi tanya jawab kita akan lanjutkan bagaimana para ulama kita, para tokoh kita, para pejuang kita memberikan case, memberikan contoh yang luar biasa bagaimana berjuang dan mengisi kemerdekaan. Ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh guru kita Profesor Kiai Haji atau Ustadz Abdul Muta'ali. Betapa kita diingatkan kembali dan diceritakan betapa sejarah kemerdekaan yang kita raih inilah bukan main-main, yaitu pengejuwantahan dari suatu hadis man ro'a minkum munkaron fal yughayyir biyadih, diterjemahkan oleh Kiai Haji Agus Salim dengan penerjemahan yang sangat moderat sekali, yang sangat modern sekali, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa yang itu tidak melanggar aturan-aturan Allah, bahkan melanggar aturan-aturan kemanusiaan. Lalu bagaimanakah berbicara mengenai pelanggaran-pelanggaran tersebut, yaitu kemerdekaan tidak melanggar aturan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah akan disampaikan sepenuhnya, nanti akan bersama Profesor Daud Rashid di segmen berikut. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Masya Allah, tabarakallah pemirsa, kita kembali dalam Damai Indonesiaku setelah tadi kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Abdul Muta'ali bahwa kemerdekaan itu tidak ada yang saling menzolimi ataupun terzolimi, tidak ada yang saling menghina ataupun terhina, bahkan tidak ada yang menzolimi hak-hak seseorang pun atau melanggar aturan-aturan Allah dan juga Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimanakah kemerdekaan itu sendiri? Adalah kemerdekaan kita memaknai yang itu aspek yang tidak melanggar aturan Allah dan juga sunnah Nabi. Insya Allah nanti akan dijelaskan seluasnya oleh Profesor kita Ustadz Daud Rashid. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Guru kita Profesor Abdul Muta'al, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa dimanapun berada. Tadi sudah kita dengarkan guru kita berbicara tentang hakikat kemerdekaan. Lalu bagaimana Islam memandang kemerdekaan itu? Bahwa kemerdekaan itu harus bermakna syamil, komprehensif. Tidak hanya dari satu sisi secara umum kan, kalau di dalam konteks negara modern yang dikatakan merdeka itu, mereka berhak menentukan nasib sendiri, bahwa tidak ada lagi penjajahan militer di wilayah tersebut. Tetapi Islam lebih memandang kemerdekaan itu lebih luas dari sekedar penjajahan militer. Dia mencakup kemerdekaan ekonomi, kemerdekaan apalagi Pak? Sampai kepada kemerdekaan berperasaan, berekspresi, berkeyakinan. Ini semuanya warga negaranya harus merdeka. Tidak boleh merasa khawatir, takut kalau ngomong. Ya, kalau umpamanya dia mengeluarkan sebuah pernyataan yang dia rasa akan bisa
Artinya menurut pihak tertentu itu tidak dikehendaki statement seperti itu. Jadi ada perasaan takut untuk menyampaikan pendapat. Ini namanya belum merdeka. Orang merdeka itu bebas ngomong. Dan hanya orang yang salah lah yang takut dikritik. Betul tidak? Kalau orang benar, tidak takut dengan kritik. Silakan saja bicara. Yang penting ada fakta. Nah, jadi Islam menyoroti kemerdekaan itu dalam arti yang syamil, komprehensif. Ekonomi betul-betul mandiri. Jangan bergantung pada utang. Kemerdekaan umpamanya pendidikan, betul-betul merdeka. Ya. Apalagi SDM-nya banyak. Ya, putra-putri bangsanya siap untuk membuat kurikulum. Jadi tidak perlu kamu menggantungkan kurikulum kepada orang di luar kamu. Jadi dalam segala hal. Sehingga kalau kita mengutip suratul Hajj, ketika Allah berbicara tentang orang-orang mukmin apabila berkuasa, apa kata Allah? Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa ilallahi walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang kalau kami beri kepada mereka tamkin, ya bisalah kita sebut kemerdekaan. Ya, apa agenda mereka? Aqamus shalah. Mereka mendirikan salat. Artinya apa? Mendorong bangsanya untuk bangsa yang beragama, bangsa yang religius. Kan begitu ya? Semangat beragamanya itu tinggi. Ibadah semarak, syiar-syiar Islam di mana-mana. Wa atauz zakah. Mereka menunaikan zakat. Artinya apa? Kemerdekaan ekonomi. Tidak ada kemiskinan. Jadi kalau ada sebuah bangsa, di dalam bangsa itu ada orang sangat kaya dan ada orang sangat miskin, ini bukan bangsa merdeka. Orang yang bangsa merdeka itu kehidupannya rata-rata saja. Tidak ada orang yang terlalu kaya, tidak ada orang yang terlalu susah. Bahkan kadang-kadang kalau kita melihat ini di negara-negara maju, kan begitu ya. Orang warga negaranya itu ya rata-rata saja, nggak ada terlalu kaya. Tapi nggak ada juga yang terlalu pengemis. Nah, sementara bangsa-bangsa lain di dunia ketiga ini, waduh, kekayaannya luar biasa. Sampai dilarikan itu kekayaan itu keluar. Sementara di tengah-tengah mereka ada orang yang subhanallah, nggak tahu dia apa yang dia makan besok. Ya, saking miskinnya, melaratnya. Ini apakah bangsa seperti ini benar merdeka? Atau sebenarnya merdeka di atas kertas, terjajah dalam kenyataan? Islam tidak mau begitu. Jadi kalau orang memakai Islam betul-betul maju. Aqamus shalah, syiar hebat. Wa atauz zakah, tidak ada kemiskinan yang membuat orang itu menggadaikan agamanya gara-gara miskin. Wa amaru bil ma'ruf. Mereka mengajak orang kepada kebaikan. Wah, program agendanya mencerdaskan bangsa, memajukan cara berpikir, sanggup bersaing di tengah dunia internasional. Itu Islam itu gitu tuh. Wa nahaw 'anil munkar. Awas, hati-hati, kemungkaran itu jangan kamu pikir itu fenomena bangsa maju, tidak. Kemungkaran itu kemunduran sebenarnya. Kemunduran, tapi kamu tidak sadar, kamu tertipu. Ya, ada kawin sejenis. Mereka kira itu kemajuan. Itu kemunduran. Kemunduran. Jadi intinya kalau kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, bahwa orang yang merdeka adalah orang yang bertauhid. Betul tidak? Terbebas dari segala macam bentuk penjajahan. Di antara penjajahan yang parah itu adalah penjajahan hawa nafsu. Hawa nafsu ini kalau sudah menguasai manusia, habis Pak. Akal sehat pun hilang. Jangankan agama. Betul enggak? Itu kalau sudah hawa nafsu yang menguasai manusia, segala-galanya berantakan. Jadi oleh karenanya, kalau kita menghayati makna kemerdekaan di dalam Islam,
memanusiakan manusia, memberikan hak-hak kepada manusia yang hidup di wilayah itu, apa yang memang berhak untuk mereka terima, tanpa mereka merasa terkucil di tengah-tengah bangsa-bangsa yang sudah maju, bangsa yang mandiri, bangsa yang cerdas, ya, bangsa yang sanggup bersaing, ya, di tengah persaingan bangsa-bangsa yang maju. Begitulah sebenarnya kalau kita menghayati makna kemerdekaan di dalam Islam. Kira-kira kita ini kapan sampai ke tingkat itu? Jawabannya hanya ada pada diri masing-masing. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh guru kita Profesor Ustadz Daud Rashid. Bagaimana Islam memaknai kemerdekaan itu sendiri, yaitu kemerdekaan yang syumul atau yang syamil atau yang kafah. Tidak hanya terbebas dari penjajahan kemiliteran, namun lebih dari itu pembebasan dari tingkat ekonomi, dari segi pendidikan dan juga segala hal sesuatunya. Nah, ini saya yakin menjadi hal yang sangat menarik sekali bagaimana dengan kita aplikasikan dengan kondisi yang sekarang kita rasakan ini. Saya yakin menjadi pertanyaan dan juga sesi tanya jawab dan dialog yang sangat menarik sekali. Di segmen 3 dan juga 4 nanti kita akan berdiskusi bersama-sama dengan guru-guru kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku saja, kami akan kembali. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Seperti yang disampaikan tausiah dari guru-guru kita tadi memaknai kemerdekaan dalam perspektif Islam. Tiba saatnya kita di sisi tanya jawab yang insya Allah sudah disiapkan ada 4 dari jamaah kita. Kami persilakan terlebih dahulu Bapak Muhammad Ali yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Abdul Muta'ali. Silakan Pak Muhammad Ali boleh berdiri dan nanti boleh diturunkan maskernya biar lebih jelas suaranya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mencintai agama saya seperti saya mencintai diri saya sendiri. Saya mencintai negara saya dengan seluruh tumpah darahnya, seperti saya mencintai diri saya sendiri. Tidak banyak yang bisa saya berikan buat bangsa ini karena kami adalah masyarakat biasa. Pertanyaan saya ke Pak Kiai, Bapak Profesor, saya ingin sekali mewariskan itu kepada anak-anak saya ingin mewariskan itu kepada cucu-cucu saya, bahwa mencintai agama dengan segala perbedaannya, mencintai negeri dan republik ini dengan segala perbedaannya adalah sebuah warisan yang paling mahal buat saya kepada anak saya dan cucu saya. Mohon saran, nasihat dari Pak Kiai berdua. Apa yang bisa saya wariskan, bagaimana cara saya mewariskan itu kepada anak cucu saya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya, menarik sekali pertanyaannya. Pak Muhammad Ali, silakan Ustaz. Baik, Pak Muhammad Ali pertanyaannya bagus sekali ya. Apa yang harus kita berikan untuk bangsa kita, untuk negara kita? Tentu pertanyaan Pak Muhammad Ali bukan hanya pertanyaan beliau, tapi ini pertanyaan kita semua. Apa yang harus kita berikan untuk bangsa kita, untuk negara kita? Ada sebuah keterangan yang di-announce oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, hubbul watan minal iman. Ini bukan hadis ya. Mencintai tanah air itu bagian dari keimanan. Walaupun kalimat ini senafas sebetulnya dengan banyak keterangan dalam Quran, dengan banyak keterangan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Saya ingin mengulangi satu kisah yang pernah saya jelaskan juga di Damai Indonesiaku. Pernah Bilal itu dia selepas azan zuhur dia nggak sholat qabliyah, dia malah nyanyi di ketok-ketok itu mimbar Nabi sambil dia menyanyi, biladi 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 makkati makkati hubbi watani. Habis azan harusnya qabliyah zuhur, malah nyanyi dia. Marahlah Abu Bakar.
Ini kira-kira Bapak Ibu kalau ada muazin habis azan nyanyi, paling enak diapain? Maka Abu Bakar Siddiq menegur Bilal, ya Bilal, waihak fil masjid tughanni. Gimana sih kok di masjid nyanyi? Kata Nabi apa? Ya Abu Bakrin utruku yughanni. Biarkan dia menyanyi. Kenapa? Innahu asyikul watan. Karena dia merindukan tanah airnya. Nabi Bilal Abu Bakar, apakah asli orang Madinah? Bukan, orang Mekah. Kata Nabi itu Bilal asyikul watan. Dia merindukan tanah airnya. Tapi yang paling hebat itu kalimat Nabi setelahnya. Man qama bisyahadah. Barang siapa bersyahadat, lahu mudafa'ah. Maka dia punya kewajiban apa itu? Saling menjaga negerinya. Luar biasa. Dalam riwayat yang lain, man tasyahada yudafi'. Barang siapa bersyahadat maka dia akan bela tanah airnya. Kenapa? Ketika menjadi seorang muslim, melihat kemungkaran, melihat keburukan dan lain sebagainya, harus ditepis. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Maka khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, menjadilah orang yang yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang kita ya. Maka tentu profesi kita, maka tentu aktivitas kita berbeda-beda. Maka jadilah yang terbaik. Maka jadilah orang-orang jujur. Hari ini bangsa kita perlu menjadi bangsa yang mandiri. Bangsa yang mandiri. Al-Quran kita luar biasa. Wahyu pertamanya apa? Iqra, bacalah, bacalah, bacalah. Baik. Baik. Ini mungkin Mas Sofyan. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali dan sangat syarat dengan makna apa yang disampaikan guru kita Ustaz Abdul Muta'ali. Menyung dari apa yang disampaikan dan juga yang ditanyakan oleh peserta atau jamaah kita tadi bahwa salah satu memaknai kemerdekaan adalah mencintai negara kita Hibbul Watan, dan juga menyinggung apa yang disampaikan profesor kita tadi Ustaz Dr. Rashid bahwa banyak sekali bahwa Islam memandang kemerdekaan itu secara syumul, tidak ada lagi penjajahan dari kemiliteran. Namun bagaimana dengan tidak ada lagi juga dengan kemiskinan dan juga penjajahan ekonomi. Bagaimana kita menyikapinya, Profesor, dengan kondisi yang saat ini terjadi? Mungkin kita masih belum merasakan kemerdekaan secara ekonomi, yang itu juga dirasakan mungkin di negara-negara lain begitu. Bagaimana, Prof? Iya, jadi kembali kepada makna kemerdekaan di dalam Islam itu, merdekakan diri dari segala macam bentuk ideologi yang tidak sesuai dengan tauhid. Jadi kalau kita sudah terbebas dari segala macam doktrin yang tidak sesuai dengan tauhid, kita hanya menghambakan diri kepada Allah, itulah hakikat orang yang merdeka. Nah, kalau ini dirasakan oleh semua orang, apalagi menjadi sebuah bangsa yang merdeka, yang hanya mentauhidkan ke Allah Ta'ala, takutnya sama Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Ta'ala, maka mereka otomatis akan menjadi bangsa yang maju. Dan itu sejarah membuktikan itu. Bagaimana dahulu umpamanya Islam sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq maju dalam arti yang sesungguhnya. Diberikan Allah kemenangan, futuhat, untuk menghadapi musuh-musuh mereka seperti Romawi, kemudian masa Umar bin Khattab mengalahkan Persia. Ini sebabnya apa? Karena mereka betul-betul menuhankan Allah, terbebas dari segala macam bentuk tekanan hawa nafsu. Tetapi kalau sudah manusia dikendalikan oleh hawa nafsu, kedudukan Allah akan tergerus sehingga kepentingan yang berbicara. Nah, kepentingan saya itu di situ apa? Nah, kalau sudah bicara kepentingan, inilah sumber konflik. Tetapi orang yang bertauhid, kepentingan dia adalah kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepentingan pribadi. Sehingga mereka betul-betul bekerja dengan ikhlas lillahi ta'ala, bukan ingin mengharapkan penghargaan. Baik. Begitulah. Baik, itu hakikatnya kemerdekaan ya Prof ya. Baik, kami persilakan sekali lagi kepada para jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ada Mbak Mei yang nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Silakan Mbak Mei, boleh berdiri dan diajukan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimei Linda. Pertanyaannya, apa keterkaitan
antara merdeka bebas dari penjajahan dan kemerdekaan muslim milenial saat ini? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan singkat, namun jawabannya ini kayaknya bakal panjang nih, Prof. Baik, nanti akan dijawab nanti di usai jeda di segmen berikut. Tetaplah bersama kami. Usai jeda Damai Indonesia aku akan kembali. Baik, kembali di Damai Indonesiaku pemirsa, seperti apa yang disampaikan ditanyakan oleh peserta kita tadi Mbak Mei, keterkaitan dengan keterbebasan dari penjajahan dan juga pembebasan kemerdekaan dari muslim milenial saat ini ya. Profesor Daud silakan bisa dijawab Prof. Ya, yang menjadi tantangan besar bagi kaum milenial itu adalah hawa nafsu. Sesuai dengan usianya, fase hidupnya, fase pubertas. Jadi mereka-mereka ini adalah orang yang paling gampang terpengaruh dengan lingkungan. Belum adanya kematangan berpikir. Jadi kemerdekaan yang sangat diperlukan oleh mereka mengokohkan keagamaan. Artinya apa? Bagaimana mereka menjadi anak muda yang taat beragama. Sebagaimana isyarat dalam hadis Nabi, salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Itu adalah salah satunya adalah siapa? Pemuda yang tumbuh dalam ibadah. Nah, untuk mencari profil seperti ini sulit kan di zaman sekarang? Sulit. Bahkan isi masjid itu, jemaah masjid itu rata-rata, mohon maaf ya Pak ya, bukan masjid kosong, tidak. Masjid itu penuh, tapi yang mengisinya beda dengan tahun 90-an. 90-an pengisi masjid itu adalah remaja masjid. Anak SMA, anak kuliah. Sekarang, awas hati-hati nih. Nah jadi oleh karenanya bagi kaum milenial ini adalah pengokohan identitas keagamaannya. Agar dia menjadi anak muda yang taat beragama. Apalagi cara untuk mendapatkan itu sekarang lebih mudah kan ya. Dengan adanya media, bisa mengakses internet, macam-macam sekarang. Orang bisa menjadi orang beragama, artinya pengetahuan agamanya sangat lumayan di zaman sekarang ini. Tapi tetap saja godaan hawa nafsu. Godaan hawa nafsu itulah yang menjadi tantangan besar. Oleh karenanya ya nasihat saya bagi mereka hendaknya lebih mengokohkan keislamannya di zaman ini. Terima kasih. Itulah perang kita melawan hawa nafsu saat ini begitu ya Prof ya. Baik, berikutnya saya ke Mas Andri yang nanti akan dijawab oleh Profesor Ustadz Abdul Muta'ali. Silakan Mas Andri boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrianto. Saya ingin bertanya. Pertanyaannya yaitu dulu negara kita, bangsa kita pernah dijajah oleh bangsa lain. Zaman sekarang para remaja di zaman milenial ini remaja kita sedang dijajah oleh globalisasi. Bagaimana kita para remaja itu mengikuti budaya luar, lebih mencintai budaya luar dibandingkan budaya kita sendiri, terutama di dalam Islam. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar kita terhindar dari penjajahan globalisasi tersebut agar kita menjadi penerus bangsa yang hebat. Terima kasih. Baik, seperti yang ditanyakan Mbak Mei nanti mungkin lebih dikuatkan lagi oleh Ustadz Abdul Muta'ali. Silakan Ustadz. Baik, pertanyaannya baik sekali ya. Islam itu mendefinisikan orang yang merdeka itu singkat. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Begitu ya Ustadz ya. Jadi orang merdeka itu yang enggak kalah sama hawa nafsunya. Justru dia ikut sesuai yang digariskan oleh apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afara'aita man ittakhadha ilaahu hawa. Adakah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Nah, globalisasi kan seperti tadi Prof Daud mengatakan bahwa semua bisa diakses. Bahkan kita nggak jadi bangga lagi dengan budaya kita. Haji Agus Salim tadi
Prembul saya yang terputus itu, Haji Agus Salim, itu pernah di challenge dinner, makan siang, seluruh Menlu di Budapest. Beliau kan polyglot, menguasai belasan bahasa asing. Ya. Di samping memang diplomasinya luar biasa, knowledge-nya tajam betul. Tapi mereka belum tahu bagaimana nih seorang Agus Salim, dia pandai berinteraksi dengan sesuatu yang sifatnya sekundari. Di challenge dinner, makan malam. Makan malam para pejabat kan sendoknya banyak, garpunya banyak, pisaunya banyak, ada yang panjang, ada yang setengah panjang, ada yang pendek. Bisa nggak nih Haji Agus Salim menggunakan itu semua? Ini kan mohon maaf, ini bukan produk kita kan sebetulnya, ini produk barat kan begitu. Di challenge Haji Agus Salim. Oh semua Menlu dunia mata memandang ke beliau. Kamera semua di shoot siap. Kalau ada sedikit salah dibully. Dengan tenang beliau tidak khawatir, beliau tidak gelisah. Beliau buka kancing bajunya, lalu beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Makan pakai tangan. Makan pakai tangan. Tapi hebatnya tidak ada suara yang ngebully Haji Agus Salim. Semua Menlu terdiam. Sampai 7 suap Haji Agus Salim makan dengan begitu tenangnya. Mereka menunggu kira-kira statementnya seperti apa Haji Agus Salim. Selesai suapan yang ke-7, Haji Agus Salim bilang begini, Nabi kami pernah menasihati putrinya Fatimah binti Muhammad ketika dia diberi sendok dan garpu oleh istri dari pejabat Persia. Begitu senang Fatimah mendapat hadiah tersebut, lalu dia gunakan sendok dan garpu karena mungkin tidak terbiasa makan sendok dan garpu hingga bunyinya cukup nyaring. Ayahnya yang tidak lain adalah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihati putrinya. Putriku, tahukah musik yang amat dibenci oleh Tuhan kita? Apa ayah? Suara sendok dan garpu yang terdengar, suara sendok dan garpu di atas piring yang terdengar oleh tetangga kita yang sedang kelaparan. Coba lihat. Ini hadis dahsyat betul. Kami bangga dengan budaya kami bangga dengan agama kami. Akhirnya semua Menlu makan pakai tangan. Pak Sofan, luar biasa. Tidak diatur. Demikian. Masya Allah, luar biasa sekali, suatu pencerahan yang betul-betul menguatkan kita betapa kita bangga dengan tradisi kita, Islam kita dan juga Indonesia kita. Kita masih ada satu sedikit waktu, saya menuju ke Ibu Wirma yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Profesor Daud Rashid. Silakan Ibu Wirma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Wirma. Ingin menanyakan tentang bagaimana tentang merdeka pendidikan. Tadi dikatakan merdeka pendidikan, khususnya bagi para guru dan orang tua agar dalam penerapannya itu tidak terjadi kemunduran. Tadi kan dikatakan kemungkaran itu kemunduran. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu. Silakan. Jadi kemerdekaan dalam pendidikan itu mulai dari filosofi sampai kepada praktek pendidikan itu sendiri. Bahwa pendidikan kita itu jangan mengekor ke bangsa yang lain. Dalam kondisi sekarang jangan mengekor ke barat. Filosofinya ya. Sampai kepada materi-materinya, jangan mengekor. Sebenarnya kita sudah memiliki kesanggupan untuk melakukan sesuatu yang baru. Tapi ini memang susah ya, susah. Kemerdekaan pendidikan itu termasuk yang paling susah. Karena itu melekat dalam frame seseorang, ya. Apa yang dia warisi dari gurunya, itu akan terus menurun ke bawah. Jadi akan mengalami hambatan yang sangat besar untuk merdeka dalam pendidikan. Jadi oleh karenanya ya memang harus bertahap kan begitu ya. Maka seharusnya pendidikan kita itu diwarnai oleh nilai-nilai pendidikan Islam dan itu sangat kaya dan punya akar sejarah yang luar biasa. Mungkin itulah dari saya. Terima kasih.
Baik, Masya Allah, luar biasa sekali tausiah dan juga nasihat yang kita dengarkan bersama-sama oleh dari guru-guru kita, Ustadz Abdul Mutali dan juga Profesor Ustadz Daud Rashid. Semoga kita semakin bisa memaknai kemerdekaan yang kita rasakan selama 77 tahun, sehingga kita semakin bangga dan tidak terpengaruh oleh budaya-budaya luar yang itu merusak moral dan moral bangsa kita. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Nanti insya Allah akan diteruskan doa oleh guru kita Ustadz Abdul Mutali. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma' 'alaiha. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.